KPU menjawabnya begitu ya. Terima kasih Rory Asyari yang melaporkan langsung dari Taman Suropati. Saat lagi kita akan bergabung bersama Andini Effendi. Baik, Andini yang ada di Kebagusan. Sudah stabil nih Pak, bisa dikatakan. Karena sekarang Bapak ini sudah 52 melawan 48. Artinya sudah bisa. Ya, dilihat dulu, jangan tergesa-gesa. Dilihat sampai rampung. Tapi optimis? Orang bekerja harus optimis. Pak, di timur Bapak unggul banget. Iya, di timur Bapak nih unggul sekali loh. Di timur Bapak unggul, di Papua Barat Bapak unggul. Itu sebuah harapan besar dari mereka agar ketimpangan pembangunan itu betul-betul nanti dikejar. Harapan yang saya tangkap harapan itu. Harapannya Bapak apa Pak? Mereka percaya sama Bapak ya kalau lihat dari hasil. Oleh sebab itu kepercayaan seperti itu jangan sekali-sekali disepelekan, jangan sekali-sekali ya harus diperhatikan. Oke, Bapak harapannya terhadap penyelenggara pemilu apa nih Pak? Karena kan banyak yang khawatir akan adanya pemilu curang. Apa harapan Bapak ke ya Bapak? Sampai saat ini kita lihat penyelenggara masih baik, pemerintah masih baik. Moga-moga seterusnya baik, netral. Pemilunya betul-betul sebuah pemilu yang jujur. Baik. Kemudian juga ada soal relawan-relawan yang sudah membantu Bapak selama ini. Bapak ini banyak sekali turnovernya sekitar 97% pemilih pada pemilu presiden ini. Tanggapan Bapak? Ya, dari pagi tadi saya sudah muter ke markas-markas relawan. Mengucapkan terima kasih pada seluruh relawan, pada seluruh kader, pada seluruh masyarakat yang telah bekerja keras membantu kami. Baik, oke, terima kasih Bapak Jokowi. Kita persilakan Pak Jokowi masuk. Sebentar lagi akan ada konferensi pers yang akan digelar dari Pak Jokowi, kemudian Pak Yusuf Kalla, dan juga tentunya dari pimpinan-pimpinan koalisi. Ada dari PDIP, kemudian dari Hanura, dari Nasdem. Sebentar lagi kita akan datang. Dan kita lihat sampai saat ini untuk melihat suasananya. Jokowi masuk ke ruangan VVIP. Ke ruangan VVIP ini sudah ditunggu oleh Ibu Megawati, kemudian juga sudah ada Yusuf Kalla yang sudah datang dari sekitar 1 jam yang lalu. Tadi kita juga melihat dari Ketua Umum Hanura Wiranto yang sudah hadir di sini. Ada Jenderal AM Hendro Priyono. Kemudian juga rombongan dari Pak Yusuf Kalla, ada Aksa Mahmud. Tadi untuk berdasarkan penghitungan yang kami terima di sini untuk Indonesia Timur, Jokowi JK unggul dari Papua Barat, kemudian juga dari Sulawesi Selatan. Data yang masuk hingga saat ini sudah 63%. Dan memang tadi suasananya cukup meriah sekali ketika Jokowi JK itu unggul. Ketika sudah masuk angka kurang lebih di atas 22%, suasana di sini sangat riuh sekali, semua orang bertepuk tangan. Kebetulan hanya ada Pak JK yang pada saat itu hanya ada di sini, namun mereka juga sudah antusias sekali untuk menunggu Pak Jokowi karena ingin memberikan informasi terkini terkait dengan suasana atau polling yang diterima di Kebagusan ini. Dan rencananya kita akan memberikan konferensi pers. Ini sebelum ada hasil quick count, kemudian nanti setelah hasil quick count juga akan diberikan konferensi pers. Dan kami akan terus memberikan informasi terkini yang terjadi di Kebagusan. Silakan teman-teman pers, dimohon mundur, teman-teman pers. Teman-teman pers. Teman-teman pers silakan menempati diri. Iya. Teman-teman pers silakan menempatkan diri dengan tertib. Agak mundur kami persilahkan. Duduk dong.
Kamera silakan duduk. Lembaga yang lain. Berbagi. Jo. Silahkan yang tertib. Kita lihat di sini dari tim pemenangan Jokowi JK, Bapak Hasto Kristianto sedang memberikan arahan untuk konferensi pers yang akan segera dimulai. Sudah terlihat juga Pak Anies Baswedan di sini. Jika kita lihat, mungkin bisa diarahkan kamera ke meja VVIP. Sudah ada Ibu Megawati di sini, Pak Yusuf Kala, dan juga Pak Jokowi yang baru datang. Ini tadi kami di sini sudah dari pukul 9 pagi dan sekitar pukul 1 atau pukul 2 bahkan waktu Indonesia Barat sudah ramai sekali. Tidak hanya dari pendukung dari tim pemenangan Jokowi JK, namun tentunya juga dari rekan-rekan media. Baik ini media lokal maupun media internasional yang sudah lama menunggu Jokowi. Karena memang ada beberapa media yang tandem atau embedded dari Jokowi maupun Yusuf Kala. Dan mereka semuanya saat ini berkumpul di sini. Jika Anda lihat saat ini sudah akan segera dimulai. Mereka sepertinya juga lebih bersemangat karena sudah ada data masuk lebih dari 65% di sini, di mana pasangan Jokowi JK unggul 52,61%. Unggul dari pasangan Prabowo Hatta 47,39%. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, pemirsa, Anda menyaksikan di sini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan, Jakarta Selatan, di mana pimpinan koalisi PDIP dan juga pasangan Jokowi JK tentunya berada di sini sambil menunggu hasil dari quick count. Jadi Anda akan melihat langsung reaksi dari tim Jokowi JK setelah hasil quick count diumumkan. Untuk sementara, untuk Indonesia Timur sendiri, Indonesia Timur Jokowi JK unggul di Papua, Papua Barat, seluruh Sulawesi. Kemudian Sulawesi Selatan seperti sekitar 67% lebih unggul Jokowi JK. Di Bali juga pasangan Jokowi JK unggul. Sementara kami masih menunggu penghitungan suara di seluruh Pulau Jawa dan juga tentunya di Pulau Sumatera. Suasananya di sini sangat tenang, sangat antusias sekali untuk menerima tamu-tamu, kemudian juga melihat hasil penghitungan suara di sini karena memang hasilnya positif. Tadi sekitar lebih dari 22% sudah menunjukkan penanjakan suara yang cukup signifikan. Saat ini 52,61% untuk pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Total suara yang masuk 66,10%. Dan tidak hanya di dalam kediaman Megawati Soekarno Putri, namun di luarnya saja, itu tadi di tempat lokasi TPS di mana keluarga Megawati memilih, warga juga sudah antusias sekali untuk menonton hasil quick count. Sambil kita terus menantikan begitu konferensi pers yang ada di Kebagusan, sementara kita lihat juga update informasi data yang masuk sudah 69%, ini hampir 70% begitu ya. Sudah, apakah sudah bisa disebut ini sangat stabil begitu Mas? Sudah, jadi sudah 2/3 pemilih kita, dan berdasarkan data sejak 25% data masuk, itu sebenarnya stabilitas suara sudah terjadi. Cuma untuk lebih rendah hati kita harus menunggu data 100% agar bisa mengumumkan secara lebih
pasti. Tetapi sebenarnya kalau Bung Indra atau Kang Eep ingin meminta saya untuk deklarasi saat ini pun saya sudah siap gitu ya. Cuma lagi-lagi atas nama kerendahan hati lebih baik kita menunggu data 100% begitu ya, agar lebih banyak paling tidak. Perbedaan 47,24% dan Jokowi JK 52,76%. Perbedaan yang sekitar ini berapa nih? 5 sekian persen ya? 5,6. Berarti ini membenarkan bahwa memang ketika survei atau exit poll tadi semakin menjauh memang Mas saya. Gambarannya ini apakah undecided voters pada menit akhir akhirnya memilih menentukan pilihannya kepada pasangan Jokowi JK? Kalau saya gunakan survei Nasional Polmark pada awal Juni turun lapangan 6 sampai 9 Juni itu selisihnya 7,3%. Pada akhir Juni turun lapangan 24 sampai dengan 28 Juni selisihnya tinggal 3,6. Dan kalau kemudian tren itu berlanjut semestinya hampir mepet. Sekalipun masih menang Jokowi JK tapi menangnya sangat tipis. Sangat tipis. Apa yang terjadi sekarang dengan 5,58 sekarang 5,58% keunggulan Jokowi JK atas Prabowo Hatta itu menunjukkan memang terjadi rebound pada Juli. Dan jadi awal Juli ini adalah krusial dan disitulah kemudian Jokowi JK mengambil alih kendali kenaikan elektoral. Kalau disebutkan rebound tadi itu menjadi sejarah tadi itu fenomenal sekali. Terus terang sebagai pollster yang sudah menggeluti survei opini publik sejak tahun 99, ini relatif gejala yang betul-betul baru ya. Di mana elektabilitas calon pejabat publik, entah itu bupati, entah itu gubernur, entah itu calon presiden, yang ketika mengalami tren turun itu hampir pasti dia ketarik oleh gaya gravitasi, gitu ya. Jadi susah untuk rebound lagi. Nah, kalau kita lihat data longitudinal sejak akhir Juni, sebenarnya banyak pollster yang sudah menebak seolah-olah pertarungan sudah diambil alih oleh Prabowo Subianto karena sudah semakin mendekat meskipun belum sampai crossing, tetapi yang terjadi justru di awal Juli sampai tanggal 9 ini ada proses luar biasa yang membuat seorang Jokowi bisa rebound. Bayangkan Bung Indra, Kang Eep ya, Jokowi ini hanya didukung oleh 4 partai plus PKPI. Dari sisi modal politik itu Jokowi kalah jauh. Pendukung Prabowo dari sisi politik itu ada 7, total kertas di atas kertas ada sekitar 63%. Kemudian dari sisi media Prabowo Subianto juga jauh lebih unggul ya, karena banyak media yang mendukung Prabowo Subianto. Dari sisi logistik juga demikian. Jadi kalau kemudian Jokowi unggul, saya kira ada faktor X yang membuat Jokowi unggul. Salah satunya adalah voluntarisme publik. Dan kalau misalnya kita fokus ke daerah tertentu seperti Jawa Barat, maka kenyataan itu menjadi sangat kontras. Karena di Jawa Barat, umumnya kepala daerah bergerak untuk nomor 1. Tetapi relawan-relawan di Jawa Barat luar biasa. Dan mereka sangat beragam dan antusias. Bahkan semacam ada semangat baru ketika kepala-kepala daerah di tempat mereka ternyata mengarahkan ke tempat yang tidak mereka suka. Gitu. Itu justru jadi pemicu begitu ya. Baik, kita akan bergabung bersama Kartika Oktaviana yang ada di posko relawan Jokowi JK di Cokro 100. Kartika, silakan. Ya, Indra, saat ini saya sedang berada di Cokro Aminoto 100 atau Cokro 100. Ini adalah posko bagi relawan non-partai yang memang memberikan dukungan mereka untuk pasangan nomor urut 2 Jokowi JK. Dan di sini memang sudah berkumpul sejumlah pendukung Jokowi JK yang ikut menantikan atau menyaksikan quick count, nonton bareng quick count yang mengambil judul Kawal Nomor 2. Saat ini memang sedang ada performance atau pertunjukan dari Matahari Band yang salah satunya didalangi oleh pemain film atau aktor yang cukup dikenal di Indonesia yaitu Indra Birowo. Nah, mereka terus menantikan hasil quick count. Memang suasananya begitu antusias di sini. Ada sekitar 34 kelompok relawan yang rencananya akan bergabung di sini. Mungkin diperkirakan lebih dari 5.000 orang harapannya. Namun demikian sejumlah sahabat Jokowi juga masih ada yang mengikuti Jokowi untuk singgah ke beberapa tempat begitu. Dan saat ini memang Jokowi berada di Kebagusan, dinantikan sekitar pukul
di antara pukul 2 hingga pukul 5 Joko Widodo akan mampir ke sini untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Jokowi yang sudah menunggu di sini. Tadi saja sempat sudah ada penampilan Jokowi di Kebagusan dan juga ini sudah disambut antusias oleh teman-teman yang ada di sini. Dan untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Kartika Oktaviana dari Cokro 100, tempat di mana relawan non partai Jokowi JK. Suasananya tadi kita tangkap bersama. Suasana sudah kemenangan ini sebenarnya. Tinggal Mas Burhan mau declare kapan. Tapi kita update terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di live event Quick Count Presiden Pilihan Kita. JK unggul, sementara kami masih menunggu penghitungan suara di seluruh Pulau Jawa dan juga tentunya di Pulau Sumatera. Suasananya di sini sangat tenang, sangat antusias sekali untuk menerima tamu-tamu, kemudian juga melihat hasil penghitungan suara di sini karena memang hasilnya positif. Tadi sekitar lebih dari 22% sudah menunjukkan penanjakan suara yang cukup signifikan. Saat ini 52,61% untuk pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Total suara yang masuk 66,10%. Dan tidak hanya di dalam kediaman Megawati Soekarno Putri, namun di luarnya saja, itu tadi di tempat lokasi TPS di mana keluarga Megawati memilih, warga juga sudah antusias sekali untuk menonton hasil quick count. Sambil kita terus menantikan begitu konferensi pers yang ada di Kebagusan, sementara kita lihat juga update informasi data yang masuk sudah 69%, ini hampir 70% begitu ya. Sudah, apakah sudah bisa disebut ini sangat stabil begitu Mas? Sudah, jadi sudah 2/3 pemilih kita dan berdasarkan data sejak 25% data masuk, itu sebenarnya stabilitas suara sudah terjadi. Cuma untuk lebih rendah hati kita harus menunggu data 100% agar bisa mengumumkan secara lebih pasti. Tetapi sebenarnya kalau Bung Indra atau Kang Eep ingin meminta saya untuk deklarasi saat ini pun saya sudah siap gitu ya. Cuma lagi-lagi atas nama kerendahan hati lebih baik kita menunggu data 100% lebih banyak. Begitu ya, agar lebih banyak paling tidak. Perbedaan 47,24% dan Jokowi JK 52,76%. Perbedaan yang sekitar ini berapa nih? 5 sekian persen ya? 5,6. Berarti ini membenarkan bahwa memang ketika survei atau exit poll tadi semakin menjauh memang Mas saya. Gambarannya ini apakah undecided voters pada menit akhir akhirnya memilih menentukan pilihannya kepada pasangan Jokowi JK. Kalau saya gunakan Jokowi masuk ke ruangan VVIP. Ke ruangan VVIP ini sudah ditunggu oleh Ibu Megawati, kemudian juga sudah ada Yusuf Kala yang sudah datang dari sekitar 1 jam yang lalu. Tadi kita juga melihat dari Ketua Umum Hanura Wiranto yang sudah hadir di sini. Ada Jenderal AM Hendro Priyono. Kemudian juga rombongan dari Pak Yusuf Kala ada Aksa Mahmud. Tadi untuk berdasarkan penghitungan yang kami terima di sini untuk Indonesia Timur, Jokowi JK unggul dari Papua Barat, kemudian juga dari Sulawesi Selatan. Data yang masuk hingga saat ini sudah 63%. Dan memang tadi suasananya cukup meriah sekali ketika Jokowi JK itu unggul. Ketika sudah masuk angka kurang lebih di atas 22%, suasana di sini sangat riuh sekali, semua orang bertepuk tangan. Kebetulan hanya ada Pak JK yang pada saat itu hanya ada di sini, namun mereka juga sudah antusias sekali untuk menunggu Pak Jokowi karena ingin memberikan informasi terkini terkait dengan suasana atau polling yang diterima di Kebagusan ini. Dan rencananya kita akan memberikan konferensi pers ini sebelum ada hasil quick count,
Kemudian nanti setelah hasil quick count juga akan diberikan konferensi pers. Dan kami akan terus memberikan informasi terkini yang terjadi di Silakan Kebagusan. teman-teman pers dimohon mundur, teman-teman pers. Teman-teman pers. Teman-teman pers silakan menempati diri. Iya. Teman-teman pers silakan menempatkan diri dengan tertib. Agak mundur kami persilahkan. Kan survei nasional Polmark pada awal Juni turun lapangan 6 sampai 9 Juni itu selisihnya 7,3%. Pada akhir Juni turun lapangan 24 sampai dengan 28 Juni selisihnya tinggal 3,6. Dan kalau kemudian tren itu berlanjut semestinya hampir mepet. Sekalipun masih menang Jokowi JK tapi menangnya sangat tipis. Sangat tipis. Apa yang terjadi sekarang dengan 5,58 sekarang 5,58% keunggulan Jokowi JK atas Prabowo Hatta itu menunjukkan memang terjadi rebound pada Juli. Dan jadi awal Juli ini adalah krusial. Dan disitulah kemudian Jokowi JK mengambil alih kendali kenaikan elektoral. Kalau disebutkan rebound tadi itu menjadi sejarah tadi. Itu fenomenal sekali. Terus terang sebagai pollster yang sudah menggeluti survei opini publik sejak tahun 99, ini relatif gejala yang betul-betul baru ya. Di mana elektabilitas calon pejabat publik, entah itu bupati, entah itu gubernur, entah itu calon presiden, yang ketika mengalami tren turun itu hampir pasti dia ketarik oleh gaya gravitasi, gitu ya. Jadi susah untuk rebound lagi. Nah, kalau kita lihat data longitudinal sejak akhir Juni, sebenarnya banyak pollster yang sudah menebak seolah-olah pertarungan sudah diambil alih oleh Prabowo Subianto karena sudah semakin mendekat meskipun belum sampai crossing, tetapi yang terjadi justru di awal Juli sampai tanggal 9 ini ada proses luar biasa yang membuat seorang Jokowi bisa rebound. Bayangkan Bung Indra, Kang Eep ya, Jokowi ini hanya didukung oleh 4 partai plus PKPI. Dari sisi modal politik itu Jokowi kalah jauh. Pendukung Prabowo dari sisi politik itu ada 7, total kertas di atas kertas ada sekitar 63%. Kemudian dari sisi media Prabowo Subianto juga jauh lebih unggul ya, karena banyak media yang mendukung Prabowo Subianto. Dari sisi logistik juga demikian. Jadi kalau kemudian Jokowi unggul, saya kira ada faktor X yang membuat Jokowi unggul. Salah satunya adalah voluntarisme publik. Dan kalau misalnya kita fokus ke daerah tertentu seperti Jawa Barat, maka kenyataan itu menjadi sangat kontras. Karena di Jawa Barat, umumnya kepala daerah bergerak untuk nomor 1. Tetapi relawan-relawan di Jawa Barat luar biasa. Dan mereka sangat beragam dan antusias. Bahkan semacam ada semangat baru ketika kepala-kepala daerah di tempat mereka ternyata mengarahkan ke tempat yang tidak mereka suka. Itu KPU menjawabnya begitu ya. Terima kasih Rory Asyari yang melaporkan langsung dari Taman Suropati. Saat lagi kita akan bergabung bersama Andini Effendi. Baik, Andini yang ada di Kebagusan. Sudah stabil nih Pak, bisa dikatakan. Karena sekarang Bapak ini sudah 52 melawan 48. Artinya sudah bisa. Ya, dilihat dulu, jangan tergesa-gesa. Dilihat sampai rampung. Tapi optimis? Orang bekerja harus optimis. Pak, di timur Bapak unggul banget. Iya, di timur Bapak nih unggul sekali loh. Di timur Bapak unggul, di Papua Barat itu Bapak unggul. Itu sebuah harapan besar dari mereka agar ketimpangan pembangunan itu betul-betul nanti dikejar. Harapan yang saya tangkap harapan itu. Harapannya Bapak apa Pak? Mereka percaya sama Bapak ya kalau lihat dari hasil. Oleh sebab itu kepercayaan seperti itu jangan sekali-sekali disepelekan, jangan sekali-sekali ya harus diperhatikan. Oke.
Bapak harapannya terhadap penyelenggara pemilu apa nih Pak? Karena kan banyak yang khawatir akan adanya pemilu curang. Apa harapan Bapak ke ya, Bapak? Sampai saat ini kita lihat penyelenggara masih baik, pemerintah masih baik. Moga-moga seterusnya baik, netral, pemilunya betul-betul sebuah pemilu yang jujur. Baik. Kemudian juga ada soal relawan-relawan yang sudah membantu Bapak selama ini. Bapak ini banyak sekali turnovernya sekitar 97% pemilih pada pemilu presiden ini. Tanggapan Bapak? Ya, dari pagi tadi saya sudah muter ke markas-markas relawan, mengucapkan terima kasih pada seluruh relawan, pada seluruh kader, pada seluruh masyarakat yang telah bekerja keras membantu kami. Baik, oke, terima kasih Bapak Jokowi. Kita persilakan Pak Jokowi masuk. Sebentar lagi akan ada konferensi pers yang akan digelar dari Pak Jokowi, kemudian Pak Yusuf Kalla, dan juga tentunya dari pimpinan-pimpinan koalisi. Ada dari PDIP, kemudian dari Hanura, dari Nasdem. Sebentar lagi kita akan datang. Dan kita lihat sampai saat ini untuk melihat suasananya. Silahkan yang tertib. Kita lihat di sini dari tim pemenangan Jokowi JK, Bapak Hasto Kristianto sedang memberikan arahan untuk konferensi pers yang akan segera dimulai. Sudah terlihat juga Pak Anies Baswedan di sini. Jika kita lihat, mungkin bisa diarahkan kamera ke meja VVIP. Sudah ada Ibu Megawati di sini, Pak Yusuf Kalla, dan juga Pak Jokowi yang baru datang. Ini tadi kami di sini sudah dari pukul 9 pagi dan sekitar pukul 1 atau pukul 2 bahkan waktu Indonesia Barat sudah ramai sekali. Tidak hanya dari pendukung dari tim pemenangan Jokowi JK, namun tentunya juga dari rekan-rekan media. Baik ini media lokal maupun media internasional yang sudah lama menunggu Jokowi. Karena memang ada beberapa media yang tandem atau embedded dari Jokowi maupun Yusuf Kalla. Dan mereka semuanya saat ini berkumpul di sini. Jika Anda lihat saat ini sudah akan segera dimulai. Mereka sepertinya juga lebih bersemangat karena sudah ada data masuk lebih dari 65% di sini, di mana pasangan Jokowi JK unggul 52,61%. Unggul dari pasangan Prabowo Hatta 47,39%. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, pemirsa, Anda menyaksikan di sini di kediaman Megawati Soekarno Putri di Kebagusan, Jakarta Selatan, di mana pimpinan koalisi PDIP dan juga pasangan Jokowi JK tentunya berada di sini sambil menunggu hasil dari quick count. Jadi Anda akan melihat langsung reaksi dari tim Jokowi JK setelah hasil quick count diumumkan. Untuk sementara, untuk Indonesia Timur sendiri, Indonesia Timur Jokowi JK unggul di Papua, Papua Barat, seluruh Sulawesi. Kemudian Sulawesi Selatan seperti sekitar 67% lebih unggul Jokowi JK. Di Bali juga pasangan Jokowi